sahabat relasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji Tuhan, dalam kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam acara relasi religi serasi. Bersama saya, Victoria Gratia Lili Singal, Sarjana Pendidikan Kristen sebagai penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Tema episode kali ini yaitu menghindari radikalisme sejak dini. Sahabat relasi, kita hidup di zaman di mana informasi menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan tidak jarang kita terpapar oleh berbagai paham termasuk radikalisme. Radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham yang menginginkan perubahan drastis, seringkali menggunakan kekerasan dan ditandai dengan sikap intoleransi, merasa ajaran mereka yang paling benar. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi agen perdamaian dan kasih di dunia ini. Literasi keagamaan kita harus kuat, berakar pada kasih Kristus, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran yang menyesatkan dan memecah belah. Ajaran Kristen versus radikalisme. Pendidikan agama baik di keluarga, di sekolah maupun di gereja berperan penting dalam menangkal paham radikalisme sejak dini. Ada beberapa prinsip Alkitab yang sangat jelas bertentangan dengan radikalisme. Yang pertama, kasih adalah hukum tertinggi. Yesus mengajarkan bahwa hukum yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dapat kita baca dalam Matius 23 ayat 37 sampai 39. Kasih itu melampaui batas, baik batas suku, budaya ataupun agama. Radikalisme menumbuhkan kebencian dan perpecahan. Berbeda dengan ajaran Kristen, menuntut kita untuk mengasihi semua orang, bahkan mereka yang berbeda keyakinan. Kita tidak bisa mengklaim mengasihi Tuhan jika kita membenci ciptaannya. Yang kedua, menghargai perbedaan dan toleransi. Alkitab mengajarkan tentang hidup dalam kerukunan dan saling menghormati. Kita baca dalam Roma 12 ayat 18 berkata, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Intoleransi adalah ciri utama radikalisme. Sebaliknya, iman Kristen yang sehat mendorong kita untuk bersikap moderat dalam beragama, menghargai pendapat orang lain, dan menerima perbedaan dengan hormat. Kita harus bisa hidup berdampingan secara damai tanpa kehilangan identitas iman kita. Dan yang ketiga, menghindari kekerasan dan memilih jalan damai. Radikalisme sering membenarkan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Namun, Yesus menunjukkan teladan yang berbeda. Ketika Petrus menghenus pedang untuk membelanya, Yesus menegurnya, dapat kita lihat dalam Matius 26 ayat 52. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan pemicu konflik. Perubahan sosial yang kita inginkan harus melalui cara-cara yang penuh kasih, damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan dengan kekerasan. Pencegahan sejak dini, bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat membentengi diri kita dari paham radikalisme? Caranya, perkaya wawasan kita dengan mempelajari Alkitab secara harfiah atau tekstualis, pahami konteks budaya dan sejarahnya. Gereja berperan penting dalam memberikan pengajaran yang benar. Kemudian, waspada terhadap media sosial.
Kaum muda rentan terpapar oleh informasi hoaks dan radikalisme melalui internet. Kembangkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis, jangan mudah terprovokasi. Tanamkan jiwa nasionalisme. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa yang menjamin kerukunan umat beragama. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari panggilan iman bagi kita untuk hidup rukun di tengah masyarakat majemuk. Membangun komunitas yang sehat, bergaul dengan teman-teman sebaya yang memiliki pandangan yang moderat dan terbuka. Komunitas gereja dapat menjadi tempat yang aman untuk berdiskusi dan bertumbuh dalam iman yang benar. Sahabat relasi, menghindari radikalisme sejak dini berarti membangun iman yang kokoh yang didasari oleh kasih, toleransi, dan damai sejahtera. Marilah kita semua menjadi garam dan terang dunia lewat perilaku, sikap, dan tindakan kita dimanapun kita pergi dan berada, kita membawa terang Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah episode relasi saat ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam relasi.